والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Sabah al-khair bagi yang penuh dengan kebaikan, insya Allah. Marilah kita buka hari kita dengan ilmu, yaitu pagi ini adalah kajian jarak jauh untuk Jawa Timur dan sekitarnya dengan materi panduan menghafal Al-Quran. Saat ini adalah bagian yang ke-7, yaitu pada halaman 38, kefadalan, seputar kefadalan pembaca, penghafal maupun Al-Quran. Nah, dalam kefadalan ke-13 ini, dengan Al-Quran Allah mengangkat 14 apa 13? 14. Nah, hafalan Al-Quran dapat dibuat mas kawin. Ini juga sudah. Hafalan dapat dibuat mas kawin seperti pada halaman yang kita terangkan panjang lebar, halaman 20. Seperti halaman 20 ya. Berarti sekarang halaman 39 nomor 15. Orang yang hafal Al-Quran diletakkan paling depan di dalam kuburan. Jadi kalau ada kondisi darurat, yaitu mayit yang harus dikubur dalam satu kuburan, misalkan 2 orang, 3 orang, dan seterusnya, maka yang diletakkan paling depan itu adalah orang yang hafal Al-Quran, atau orang yang lebih banyak hafalan Qurannya, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perang Uhud, di mana pada perang itu orang iman ada yang mati 70 orang, terbunuh 70 orang. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguburkan mereka dalam satu kuburan, tidak cukup 1 orang, karena saat itu minim galian dan minim kain kafan, sehingga satu kuburan kadang 2, kadang 3 dan seterusnya. Nah, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala Jabir, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi yajma'u bainar rajulain, mengumpulkan antara 2 laki-laki, min qatla Uhudin, termasuk korban-korban perang Uhud, fi thawbin wahid, dalam kain satu, baju satu, kain satu, dijadikan satu kafan, kafannya untuk 2 orang. Tsumma yaqulu, kemudian Nabi bersabda ketika akan menguburkan, ayyuhum aksaru, manakah di antara mereka 2 orang ini, aksaru yang lebih banyak, akhzan, maknanya hifzan, hafalannya, lil Quran, terhadap Quran, mana yang paling banyak di antara 2 orang ini. Fa idza usyira lahu, ketika diisarahkan kepada Nabi, ditunjukkan, ila ahadima, pada salah satu keduanya, yang ini wahai Rasul, misalkan ditunjukkan, qaddamahu, maka Nabi memajukan ahad, orang itu, fil lahdi, ke liang lahat,
Liang lahat itu lubang, kalau di sini di sebelah barat. Jadi kalau menggali kuburan, lurus dari atas, persegi 4, lurus dari atas, kemudian di sebelah barat dilobangi. Sebelah barat bawah dasar dilobangi untuk tempatnya mayit. Namanya liang lahat. Ketika Rasulullah memasukkan dua mayit ini, maka beliau nanya siapa di antara keduanya yang paling banyak. Ketika dikasih tahu, beliau memajukan orang ini di paling depan, menghadap kiblat paling depan. Taib. Waqala, dan Nabi bersabda, ana syahidun ala haula'i yaumal qiyamah. Aku adalah orang yang memberikan kesaksian khusus, syahidun, saksi khusus atas mereka ini yang terbunuh dalam perang Uhud yaumal qiyamah, hari kiamat. Semua umat Rasulullah mendapatkan persaksian dari beliau. Persaksian artinya pengakuan, ini adalah umatku, ini adalah pengikutku. Namun untuk orang mati syahid di perang Uhud mendapatkan persaksian secara khusus dari Rasulullah, menunjukkan derajat mereka lebih daripada yang lain. Wa amara bidafnihim fi dima'ihim, dan Nabi memerintahkan mengubur mereka fi dima'ihim bersama darah-darah mereka. Enggak boleh dimandikan. Walam yughassalu, dan mereka tidak dimandikan. Walam yusalla alaihim, dan tidak disolatkan alaihim mereka. Mereka juga tidak perlu disolatkan. Tidak perlu disolatkan. Walam yusalla alaihim, karena mereka mati syahid. Ini sunnahnya orang mati syahid, tidak perlu disolatkan, tidak perlu dimandikan, langsung dikafani bersama darahnya, langsung dikubur. Karena besok mereka akan dibangkitkan dengan darah mengalir, dengan darah segar mengalir yang baunya seperti minyak wangi yang paling wangi, menunjukkan keutamaan mereka nanti di sisi Allah. Yang kita ambil di sini hubungannya dengan hafalan Al-Quran. Ternyata dalam kondisi yang seperti ini, penguburan seperti ini, Rasulullah masih memberikan isyarat bahwa orang hafal Quran itu lebih utama daripada orang nggak hafal Quran. Orang yang lebih banyak hafalannya itu lebih utama daripada yang sedikit hafalannya. Sedikit hafalannya. Itu maksud dari Rasulullah memajukan. Yang kedua, sebagai sunnah Rasulullah, orang yang lebih banyak hafalannya itu lebih beliau hargai, lebih dimuliakan. Nah, kita sebagai pengikut Rasulullah juga demikian. Jangan sampai tidak menghargai orang yang hafal Al-Quran atau lebih banyak hafalan Al-Qurannya. Siapa yang meremehkan mereka sama dengan meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam riwayat sebelumnya. Tidak hanya di dunia dia berhak menjadi imam sholat, ya. Dalam kuburan pun dia berhak menjadi imam. Ini kata-kata tekanan, artinya di kuburan pun dimuliakan oleh Rasulullah. Baik, selanjutnya adalah 16. Ahli Quran mendapatkan syafaat atau pertolongan atau pembelaan dari Al-Quran besok hari kiamat. Besok hari kiamat.
An Zaidin annahu sami'a Aba Sallam. Sungguhnya Zaid mendengar kepada Aba Sallam yaqul, Aba Sallam mengatakan, hadatsani Abu Umamah Al-Bahili, telah bercerita kepadaku. Siapa yang cerita? Abu Umamah Al-Bahili. Qala Abu Umamah, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, Iqra'ul Qur'an, Iqra'u Al-Quran, bacalah Al-Quran, membacalah kalian Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, mensyafaati terhadap atau kepada ahli-ahli sahabat-sahabat Al-Quran, orang-orang yang selalu bersama Al-Quran, selalu membaca Al-Quran. Al-Quran besok mensyafaatinya. Mensyafaati itu menolong, memintakan perlindungan kepada Allah sehingga dia selamat. Namanya syafaat. Iqra'u Az-Zahrawain, membacalah kalian Az-Zahrawain, dua yang bersinar terang. Dua yang bersinar terang. Apa itu? Al-Baqarah wa surat Ali Imran. Surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Fa innahuma, sungguhnya keduanya, ta'tiyani yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat, ka'annahuma ghamamatan, seakan sesungguhnya keduanya dua gumpalan mendung. Dua gumpalan mendung. Au ka'annahuma ghayayatan, atau seakan keduanya dua yang menaungi. Dua yang menaungi. Dua naungan. Au kannahuma firqan, atau seakan sesungguhnya keduanya firqan, dua rombongan. Kalau ada burung terbang itu dua sekawanan, min tairin, burung sawafa yang berbaris-baris. Jadi besok siapa yang di dunianya hafal atau selalu membaca dua surat ini, maka dua surat ini menjadi penaung dia. Dua mendung atau dua naungan atau dua sekawanan burung yang ada di atas dia, menaungi. Tahujani, tahujani, keduanya membela, an ashabihima, dari ahli-ahli keduanya. Artinya seakan keduanya itu menjadi pasukan yang melindungi orang-orang yang ahli membacanya dari mara bahaya. Nah, Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surah Baqarah. Fa inna akhdaha barakah, sesungguhnya mengambil surah Baqarah, artinya menghafalkan atau selalu membaca, itu barakah, mendatangkan banyak kebaikan. Wa tarkaha, dan meninggalkan surah Baqarah, tidak membacanya, qadruka indallah, hal laka sirrun indallah, bainaka anta wa bainallah, hal laka sadaqatun takhfa, la ya'lamuha illallah, qisasun la tukshafu illa bikitabika hina tarallah, ma haraka bihadha an
يكبر قدرك عند الله هل لك سر. هذا الرجل لا يعرف أين نحن. Watarkaha hasratun, dan meninggalkan surah Al-Baqarah adalah penyesalan. Penyesalan menimbulkan penyesalan. Kapan menyesalnya? Setelah kehilangan barokah atau mendapatkan penyesatan setan, atau besok di hadapan Allah. Wala tastati'uha al-batalatu, dan tidak akan mampu terhadap surah Al-Baqarah siapa al-batalah, jamaknya batil, orang-orang yang batil. Artinya orang-orang yang banyak melakukan kebatilan tidak mampu membaca, menghafal, mendalami surah Al-Baqarah. Atau batala ini contohnya tukang-tukang sihir. Tukang-tukang sihir tidak akan mampu mengalahkan tukang-tukang sihir, setan-setan tidak akan mampu mengalahkan surah Al-Baqarah. Siapa yang ahli membacanya atau rumahnya dia, tempatnya dia dibacakan surah Al-Baqarah, maka setan akan kalah, tukang sihir akan kalah. An Abdullah radhiyallahu anhu qala Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'anu syafi'un musyaffa'. Quran itu syafi', menolong, mensyafaati. Musyaffa'un, diberi hak mensyafaati oleh Allah. Wa mahilun musaddaq, dan pelapor yang dibenarkan oleh Allah. Jadi kalau Al-Quran nanti melapor, maka laporan Al-Quran dibenarkan. Apa laporan Al-Quran? Ya Allah, dia orang yang selalu bersamaku. Dia orang yang hafal aku. Dia yang meninggalkan segalanya karena aku. Maka tolonglah dia. Kalau Al-Quran yang melapor, maka dibenarkan oleh Allah. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Al-Quran di depan dia, amamahu qadahu ilal jannah, maka Al-Quran menuntun dia ke surga. Artinya siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imam, sebagai panutan, sebagai yang dia ikuti dalam kehidupan, maka besok Al-Quran akan menuntun dia ke surga. Wa man ja'alahu khalfahu, siapa yang menjadikan Al-Quran di belakang dia, dia tidak peduli dengan Quran, dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai imam, sebagai panutan, saqahu ilan nar, maka Al-Quran akan menggiring dia ke neraka. Rawahu Abu Nuaim fil Hilyah. Waliyadzubillah. Syukuri kita yang oleh Allah sudah diberikan kesempatan, kelonggaran untuk mendalami Al-Quran. 17. Pemuda yang menghafal Al-Quran berhak mendapat naungan di bawah arsy Allah dari kiamat. Karena dia adalah pemuda yang tumbuh selalu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, sab'atun, ada 7 golongan, yudhilluhum, yang akan menaungi mereka. Siapa yang menaungi? Allah. Fi dhillihi, dalam naungannya Allah. Oleh Allah dinaungi 7 golongan ini di dalam naungan khusus dari Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, pada harinya tiada naungan illa dhilluhu,
kecuali naungan Allah. Hari kiamat semua manusia dalam kepanasan, matahari didekatkan. Mereka banyak yang tidak pakai baju, tidak pakai sandal, sehingga keringatnya sampai 70 dirak masuk ke dalam tanah. Ada yang sampai tenggelam karena keringat. Pada saat itu Allah punya naungan-naungan khusus, tempat-tempat yang naung, yang tidak panas. Di antaranya adalah arsy-Nya Allah sendiri. Pada 7 golongan ini di bawah naungan Allah. Satu, al-imamul adil, imam yang adil. Imam adalah penguasa, ulil amri, yang punya hak memerintah. Namun syaratnya adil. Kalau tidak adil nggak dapat jaminan ini. Yang kedua, wasyabun nas'a fi ibadati rabbih. Seorang pemuda yang tumbuh di dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Ini diharapkan ahli Quran termasuk ini. Karena umumnya atau biasanya seorang pemuda yang menghafal Al-Quran, maka pertumbuhannya dia itu di masa muda dalam keadaan beribadah kepada Allah. Diharapkan orang yang hafal Quran, menghafal Al-Quran sejak muda, dia termasuk 7 golongan ini yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ambil itu saja 18. Orang-orang yang memahami, menghafal dan mengamalkan Al-Quran mendapat derajat surga sesuai dengan jumlah ayat yang dihafalkan. Ini yang tentunya menjadi prioritas bahwa kita menghafal Al-Quran ingin mendapatkan tingginya derajat di sisi Allah di surga nanti. An Abdullah bin Amr qala Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu, dikatakan, li sahibil Quran, kepada temannya Al-Quran, pemilik Al-Quran, ahli Al-Quran, Iqra. Yang dimaksud di sini para ulama mengenai hafizul Quran, yang hafal Quran, mahir Al-Quran, bukan lupa. Berarti harus murajaah terus. Dia mati dalam keadaan hafal Al-Quran, lancar hafalannya. Iqra wartaqi, membacalah kamu, wartaqi dan naiklah, warattil dan tartilkanlah. Tartilkan bacaanmu. Kama kunta, sebagaimana kamu telah ada, turattilu menartilkan, di dunia, di dunia. Kayak di dunia dulu kamu sudah biasa membaca tartil Al-Quran. Fa inna manzilaka, ini yang diambil, sungguhnya tempat kamu, derajat kamu, inda akhiri ayatin, di sisi akhir sebuah ayat, takrauha, yang kamu membacanya sekarang, yang kamu membacanya sekarang. Tergantung. Jadi kalau kamu mati dalam keadaan hafalanmu 30 juz, terus kamu sekarang baca lagi karena ingat dengan 30 juz itu, maka kamu derajatnya ya sudah sesuai dengan jumlah ayat dalam 30 juz, 6.000 sekian, nggak tersusul. Nah, kalau menghafalkan lupa-lupa terus, hafal 1 juz, dites, lupa lagi, mendekati kematian ingatnya hanya 1 juz sih, 1 juz itu. Inda akhir ayatin takra'uha, sesuai dengan hafalan kamu. Ani Sa'id al-Khudri qala Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan, akan diumumkan kepada ahli Quran, idza dakhalal jannah, ketika dia masuk surga.
Ini dia pembedanya dengan ahli surga yang lain. Kalau di ahli Quran diucapkan kepada dia, Iqra, bacalah. Was'ad, naiklah. Wa yaqra'u, lalu dia membaca. Wa yas'adu, dan dia naik. Bikulli ayatin, dengan setiap satu ayat dia naik darajatan, satu derajat, satu tingkat. Hatta yaqra'a, sehingga dia membaca akhir syai'in, paling akhirnya sesuatu, ma'ahu, bersama dia. Perhatikan kata-kata ma'ahu, artinya hafalan dia. Sampai dia akhirnya membaca akhir ayat yang ada pada dia, yang dia hafal. Makanya usahakan yang kuat hafalannya, sehingga mati dalam keadaan mumtaz. Mumtaz itu yang membuat besok baca lagi. Kalau nggak mumtaz, Allahu a'lam. Yang jelas di sini ma'ahu kata-katanya, bersama, dalam riwayat Ibnu Majah. An Ummi Darda qalat Ummi Darda, dakhaltu ala Aisyah, aku bertamu kepada Sayyidah Aisyah. Fakultu, lalu aku berkata, ma fadlu man qara'al Qur'an, apa keutamaannya orang yang membaca Al-Quran, ala man lam yaqra'hu, mengalahkan orang yang tidak membaca Al-Quran. Mimman, kedua-duanya termasuk orang-orang dakhalal jannah, yang masuk surga. Di antara orang-orang yang masuk surga, yang satu membaca Al-Quran, artinya ahli, artinya hafal. Dengan orang yang tidak membaca Al-Quran, artinya tidak ahli membaca, tidak hafal. Apa bedanya? Keutamaannya di mana yang hafal itu? Faqalat Aisyah, inna adada darajil jannah, sesungguhnya jumlah derajat, tingkat-tingkat di surga, ala adadi ayil Quran, sesuai dengan jumlah ayat-ayat Al-Quran. Satu. Jadi derajat surga itu naik ke atas. Ada orang tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, dan seterusnya. Ke atas. Falaisa ahadun mimman dakhal jannah, tidak ada seorang pun mimman dakhalal jannah, termasuk orang yang masuk surga, afdala lebih utama, mimman daripada orang qara al-Quran, yang ahli membaca Al-Quran, yang hafal Al-Quran. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Masya Allah, betapa Al-Quran itu luar biasa kalau kita mau menghafalkan, saudara. Hadatsana Jarir an Mansur an Abi Duha qala Abi Duha kana Dhahhak ibnu Qais yaqul, ada Dhahhak bin Qais, seorang ulama, seorang tokoh, yaqul, dia mengatakan, ya ayyuhan nas, hai manusia, allimu auladakum, ajarkanlah kepada anak-anak kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, Al-Quran, ajarkan Quran. Ingat-ingat, siapa yang jadi bapak, jadi ibu, atau ingin jadi bapak, ingin jadi ibu, ajarkan anakmu Al-Quran. Fa innahu man kataballahu lahu min muslim, sungguhnya kelakuan man kataballahu lahu, siapa yang Allah menulis untuknya, dia itu min muslim, termasuk orang Islam, Allah menulis ayyudkhilahul jannah, akan memasukkan dia ke surga. Siapa di antara orang Islam yang oleh Allah sudah ditulis untuk dimasukkan ke surga, atahu malakan, maka datanglah kepadanya dua malaikat.
Sampai di surga didatangi dua malaikat. Faktanafahu, maka keduanya menggandeng dia. Jadi digandeng oleh dua malaikat kanan kiri. Faqala lahu, maka dua malaikat berkata kepadanya, Iqra, bacalah. Nah, berarti ini orang iman yang ahli baca Al-Quran. Wartaqi, dan naiklah fi darajil jannah, di tingkatan-tingkatan surga. Ayo baca, digandeng sama malaikat. Sambil membaca, sambil dibawa naik. Ayo naik. Hatta yanzilu bihi, sehingga mereka malaikat turun menempatkan dia, bihi dengan dia, haitsun taha, di mana sampai amaluhu, amalan dia, minal Quran, dari Quran. Di sini ada tambahan pendalaman. Yang pertama, yang membawa naik derajat itu malaikat. Bawa terbang sama malaikat, diantarkan oleh malaikat. Yang kedua, ini bukan hanya sekedar orang yang ahli membaca atau ahli hafal, tapi juga mengamalkan. Makanya dalam riwayat ini dia akan dinaikkan sesuai dengan sampai di mana dia mengamalkan Al-Quran. Maka hafalkan Al-Quran, pahami, dan amalkan. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. 19 orang yang hafal Al-Quran adalah teman malaikat Safarah yang mulia. Safarah adalah jamak dari safir. Safarah artinya pergi. Teman malaikat yang pergi mencari orang-orang mulia. Aisyah qalat, Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahir bil Quran, orang yang mahir Al-Quran, artinya hafalannya lancar, jayyid jiddan, mumtaz murtafi', mumtaz tinggi, lancar betul. Ma'as safaratil kiramil bararah, bersama malaikat-malaikat safarah yang mulia dan baik. Makanya tidak heran kalau sejak zaman dulu orang yang betul ahli Al-Quran, hafal betul Al-Quran, ya, kadang-kadang terjadi karomah-karomah, kehebatan-kehebatan yang di luar dugaan manusia secara umum. Kenapa? Karena dia bersama malaikat, dibantu oleh malaikat. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Quran, wa yatata'u fihi, dan dia tersendat-sendat di dalam bacaannya, hafalannya enggak lancar, enggak mahir. Wa huwa alaihi syaqqun, dan dia terhadap Al-Quran berat. Atau dibalik, dan Al-Quran bagi dia berat sekali. Hafalkan, sudah dapat 1 juz, harus ngulang lagi 1 minggu baru bisa lengket lagi. Karena apa? Karena murajaahnya kurang, jauhnya dari kemaksiatan kurang, lahan-lahannya masih banyak, tidak dekat dengan Allah. Misalkan berat dia, ngulang lagi berat, hilang lagi. Lahu ajrani, bagi dia pahala double, tapi tidak sampai ke level al-mahir bersama malaikat, nggak sampai ke level itu. Cuman dia tetap mendapat pahala. Lahu, bagi dia ajran, 2 pahala. Artinya pahala membaca Al-Qurannya dan pahala capeknya. Capeknya dia, perjuangannya dia itu dihargai tetap. Pahalanya double.
tetap berbeda dengan orang yang membaca biasa. Membaca biasa pahalanya berapa? Satu huruf 10 kebaikan. Orang yang menghafal Al-Quran kesulitan dalam menghafal tapi dia tetap berjuang, maka pahalanya double. Masih double. Artinya kepayahannya itu masih dihargai. Cuman dia tidak sampai ke level, karena tidak mahir, tidak sampai ke level tingkat ditemani oleh para malaikat. Nah, ke-20 orang yang hafal Al-Quran adalah orang yang selalu zikir pada Allah. Karena dapat membaca Al-Quran dimanapun dia berada. Di rumah, di perjalanan, ketika berjalan kaki maupun berkendaraan. Keadaan gelap maupun terang. Al-Quran itu termasuk zikir. Itu yang perlu jadi catatan. Kenapa termasuk zikir? Karena menyebut nama-nama Allah, menyebut kalamnya Allah. Lebih dahsyat lagi ketika dia menghayati isinya, itulah zikir. Dia seakan mendialogkan apa yang dia baca dengan Allah. Itu zikir. Makanya orang yang hafal Quran, selalu membaca Al-Quran, dia punya predikat. Dia punya gelar, sebutan di sisi Allah adalah orang yang ahli zikir. Sesuai dengan firman-Nya dalam surah Al-Imran 191, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang selalu zikir kepada Allah qiyaman, kondisi berdiri, wa qu'udan, dan duduk, wa 'ala junubihim, dan di atas lambungnya, di atas badannya, artinya ketika tiduran. Ini orang-orang yang dipuji oleh Allah disebut dengan ulil albab. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai, kata Allah, dipuji oleh Allah. Sifat pertamanya adalah yang selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjalan baca Quran, naik kendaraan baca Quran, tiduran baca Quran, duduk baca Quran, berdiri baca Quran, karena dia hafal. Ketika Fatuh Mekah, Nabi membaca surah Al-Fatah di atas kendaraan. Ini contoh sunnah Nabi, karena beliau orang yang hafal Al-Quran. Ketika Fatuh Mekah, Mekah ditaklukkan, itu adalah kejadian yang sangat sejarah yang sangat berharga. Itu tanda awal kemenangan Islam, kejayaan Islam. Beliau membaca surah Al-Fatah. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, sampai seterusnya. An Muawiyah bin Qurra qala Muawiyah sami'tu Abdullah bin Mughaffal yaqul, Abdullah ra'aitu, kata Abdullah bin Mughaffal, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fatih Makkah, hari terbukanya Makkah, ala naqatih, di atas unta beliau. Aku melihat beliau ada di atas untanya. Wa huwa yaqra'u surat Al-Fatah. Beliau membaca surah Al-Fatah. Yurajji'u, dengan mentarji'. Artinya memperbaiki bacaannya, membaca dengan suara yang baik, diulang-ulang. Waqala, dan Abdullah bin Mughaffal mengatakan, laula ayyajtami'an nas,
seandainya tidak khawatir manusia berkumpul di sini, hauli di sekitarku, seandainya tidak khawatir orang-orang ramai-ramai mendatangi aku, la raja'tu, maka niscaya aku membaca Al-Quran kama raja'a, sebagaimana Nabi membaca saat itu. Saya contohkan bagaimana lagunya Nabi membaca, bagaimana beliau suaranya sangat bagus saat itu. Jadi yurajji' itu bukan baca biasa. Yurajji' itu baca pelan-pelan, dilagukan dengan suara yang baik, dihayati isinya, namanya tarji'. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah kapan? Ketika beliau menaklukkan Mekah. Apa yang dibaca? Surah Al-Fatah. Yang isinya adalah surah janji Allah akan memberikan kemenangan kepada Rasulullah. Ini yang bisa kita ambil. Pertama, orang hafal Al-Quran itu akan membaca Al-Quran sesuai dengan kondisi keadaan. Sehingga dia khusyuk dan tambah ketakwaannya kepada Allah. Misalkan ada orang mati, dia baca ayat kematian sehingga dia menangis, teringat kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini Nabi ketika Fatuh Mekah beliau membaca ayat kemenangan. Ketika ahli Quran mendapatkan rezeki banyak, dia baca ayat rezeki, pembelian dari Allah, mensyukuri rezeki Allah. Ketika Rasulullah meninggal, wafat, semua geger. Bahkan ada yang nggak percaya kalau beliau meninggal. Apa yang dibaca? Yang dibaca oleh Khalifah Abu Bakar. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul afa in mata au qutila in qalabtum ala aqabikum. Itu ayat yang menunjukkan bahwa beliau wafat, beliau mati sebagaimana manusia yang lain. Akhirnya Khalifah Umar, Ibnu Abbas dan semuanya baru sadar. Oh iya ya, kata Ibnu Abbas, seakan aku baru dengar itu ayatnya, padahal aku sudah hafal sudah lama. Karena apa? Karena orang yang ahli Al-Quran, dia akan ingat ketika ada kejadian. Nah, karena saat itu panik semua, paniknya itu menghilangkan hafalan, kecuali keutamaan yang luar biasa yang dimiliki oleh Khalifah Abu Bakar. Makanya sesuaikan. Kalau sampai diundang manten, bacanya ayat kematian apa ayat manten? Orang manten lagi seneng-seneng, bahagia, baca madhep ke mantennya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesuai enggak? Enggak sesuai. Manten kok diancam mati. Mantan disuruh, ini ayatnya Allah, bersyukurlah kepada Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan seterusnya ayat-ayat yang sesuai dengan pernikahan. Jangan dibolak-balik. Ada orang mati baca ayat pernikahan, mengajak nikah, orang mati diajak nikah. Contohnya di sini Nabi membaca Fatuh Mekah, pada saat Fatuh Mekah membaca ayat apa? Ayat tentang kemenangan, janji Allah. Nabi membaca di pangkuan Aisyah yang sedang haid.
An Mansur bin Sofia anna ummahu haddatsatu anna Aisyata haddatsatha. Sungguhnya Aisyah bercerita kepada ibunya Mansur. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yattaki'u. Sesungguhnya Nabi beliau yattaki'u, bersandar atau bersantai. Fi hajri, di pangkuanku Aisyah. Wa ana haid, sedangkan aku haid. Summa yaqra'ul Qur'an, kemudian Nabi membaca Al-Qur'an. Rawahul Bukhari. Dalam kondisi yang tidak boleh itu orang haid baca Quran. Tapi kalau orang baca Quran di dekat orang haid boleh. Boleh. Suami istri, kemesraan ini tidak perlu dengan lagu-lagu, syair lagu, tapi baca Al-Quran. Itu Rasulullah. Khalifah Abu Bakar membaca wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Ini sudah tadi ya. Tidaklah Muhammad itu kecuali rasulun, seorang utusan, qad khalat, yang telah lewat, min qablihi, dari sebelumnya, rusul, utusan-utusan yang lain. Artinya utusan zaman dulu mati, wafat, meninggalkan dunia ini. Berarti Nabi Muhammad sama. Tidak ada bedanya dengan zaman dulu. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Bukan hayyun la yamut. Bukan ya hayyu ya qayyum. Bukan. Nabi Muhammad adalah manusia biasa yang kedatangan kematian. Apakah dengan keyakinan ini terus kita mengurangi kehormatan Nabi Muhammad? Tidak. Beliau adalah orang yang terhormat, orang yang paling mulia. Kita umatnya, kita berharap syafaat beliau. Namun beliau manusia biasa. Dinyatakan oleh Allah, beliau meninggal, beliau wafat, sebagaimana utusan Allah yang lain meninggal semua. Tidak ada yang tidak meninggal. Saya baca dengan cepat ya. An-Zuhri qala Zuhri akhbarani Abu Salamah an Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi, sungguhnya Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbaratuhu, menghabarkan kepada Az-Zuhri, kepada Abu Salamah. Qalat Aisyah aqbala Abu Bakrin, datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu, ala farasihi, naik kudanya, min maskanihi, dari tempatnya, dari rumahnya Abu Bakar, bizun, di kawasan Sunhi ya. Hatta nazala, sehingga dia turun. Pada khalal masjid, lalu dia masuk ke masjid An-Nabawi. Falam yukallimin nas, dia tidak membicarai manusia. Hatta dakhala ala Aisyah, sehingga masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ini pada saat Rasulullah wafat. Abu Bakar dari tanah sunyi langsung masuk masjid, langsung masuk kamarnya Aisyah. Fatayammaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia menuju Nabi. Wa huwa musajjan bi burti hibarah, dan Nabi sedang ditutupi dengan kain hibarah. Fakashafa an wajhih, lalu Abu Bakar membuka wajah Nabi. Summa akabba alaihi, kemudian Abu Bakar mendekap Nabi, memeluk Nabi yang sudah wafat. Faqabbalahu, lalu mengecup Nabi. Summa baka, kemudian Abu Bakar menangis. Faqala, dia mengatakan, bi abi anta ya Nabi Allah, dengan bapakku engkau wahai Nabinya Allah, engkau bapakku. Kata-kata penghormatan. La yajma'allahu alaika mautataini, tidak mengumpulkan, Allah tidak mengumpulkan alaika, atas engkau, mautatai, dua kematian. Ammal mautatul, adapun kematian, allati kutibat alaika, yang telah ditulis untukmu,
faqad muttaha, maka sungguh engkau telah menjalaninya, telah mati terhadapnya. Janji kematian yang dijanjikan oleh Allah kepadamu sudah kau jalani sekarang. Kematian. Qala Abu Salamah, akhbarani Ibnu Abbas, menghabarkan kepadaku Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Abu Bakr radhiyallahu anhu, sesungguhnya Abu Bakar radhiyallahu anhu kharaja, keluar dari rumah Aisyah, dari rumah Nabi. Wa Umar radhiyallahu anhu yukallimun nas, sedangkan Umar radhiyallahu anhu yukallimun nas, sedang membicarai manusia di masjid. Faqala, lalu Abu Bakar mengatakan, ijlis, duduklah wahai Umar, duduklah hai Umar. Fa'aba, maka Umar menolak, enggak mau duduk. Faqala Abu Bakar, ijlis, duduklah. Fa'aba, maka Umar menolak, enggak mau duduk, tetap ngomong. Fatasyahada Abu Bakrin, maka Abu Bakar membaca tasyahud, pembukaan nasihat atau khutbah. Famala ilaihin nasu, maka condong, maka berpindah kepada Abu Bakar an-nasu, manusia yang asalnya di depannya Umar pindah ke Abu Bakar. Wa taraku Umar, dan mereka meninggalkan Umar. Waqala, Abu Bakar berkata, amma ba'du, selanjutnya, faman kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Siapa di antara kalian yang menyembah Nabi Muhammad, ketahuilah fa inna Muhammadan qad mata, sungguhnya Nabi Muhammad sungguh telah mati. Wa man kana ya'budullah, siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut, sungguhnya Allah adalah hayyun la yamut, zat yang maha hidup yang tidak pernah mati. Perhatikan saudara, ini penting sekali, kalau perlu Anda hafalkan, karena ini banyak yang tersesat, terutama di akhir zaman ini, tentang masalah memposisikan Nabi, Rasul kita, orang yang paling kita cintai. Pertama, hikmahnya di sini, catat, tulis, ingat, Khalifah Abu Bakar menjaga tauhidnya para sahabat. Menjaga tauhid. Jangan sampai ada kesyirikan dilakukan untuk Rasulullah. Jangan kelewat batas di dalam menghormati Rasulullah, sehingga menempatkan beliau kepada sifat Allah, sifat ilahi. Jadi dijaga tauhidnya. Apa kata Abu Bakar tadi? Siapa yang menyembah Nabi Muhammad, ketahuilah Nabi Muhammad mati, manusia biasa. Siapa yang menyembah Allah, ketahuilah Allah hayyun la yamut. Jadi tidak ada yang didekatkan, disamakan dengan Allah, hatta Nabi Muhammad. Beliau kita tempatkan manusia biasa, mati juga. Itu pertama, untuk menjaga jangan sampai ada yang dimirip-miripkan, didekat-dekatkan dengan Allah, seakan gak mati. Jadi Allah itu segalanya, Allah di hayyun la yamut. Yang kedua, saudara, poin kedua penting, bahwa beliau meninggal, beliau wafat, sebagaimana yang lain ini wafat, sebagaimana utusan-utusan Allah yang lain juga mati. Apakah kalau kita menyatakan beliau mati, beliau wafat terus merendahkan beliau? Tidak. Karena Allah sendiri yang menyatakan bahwa beliau diwafatkan, dimatikan oleh Allah. Sekarang ini ada orang-orang yang kelewat batas dalam masalah ini, sampai mengatakan bahwa ketika kita baca sholawat khusus dengan jumlah-jumlah khusus,
di waktu-waktu yang khusus, maka Rasulullah hidup dan datang. Nah, pada saat itu doa mustajab. Ini bahaya dalam akidah. Ayatnya tidak seperti itu. Khalifah Abu Bakar sendiri juga menyatakan seperti itu. Allah Ta'ala, Khalifah Bakar mendasari dengan firman Allah Ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasul. Tidak ada Muhammad itu kecuali seorang utusan. Qad khalat yang sungguh telah lewat min qablihi dari sebelumnya ar-rusul, beberapa utusan. Artinya Muhammad juga seperti yang lain, Nabi Musa, Nabi Isa, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Semua kan gak ada di depan kita. Berarti mereka sudah wafat, sudah meninggal dunia. Kecuali Nabi Isa itu diangkat oleh Allah. Dan besok mendekati hari kiamat didatangkan lagi ke dunia. Mafhum? Surah Al-Imran ayat 144 ila asyakirin sampai ayat asyakirin. Wallahi demi Allah, kata Ibnu Abbas. Ini kembali ke perkataan Ibnu Abbas. Laka annan nasa nisaya, seakan manusia lam yakunu ya'lamun. Mereka belum tahu annallaha anzalaha, bahwa sungguhnya Allah telah menurunkan ayat itu. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Seakan mereka tidak ngerti kalau ada ayat itu. Hatta talaha, sehingga membaca ayat itu siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, begitulah orang panik. Walaupun banyak hafid Qur'annya, lupa semua karena panik. Panik dengan kematian Nabi. Yang ingat Khalifah Abu Bakar. Fatalaqqaha, maka menerima ayat itu minhu dari Abu Bakar. Siapa an-nasu, menerima atau belajar ayat itu minhu dari Abu Bakar, siapa an-nasu, manusia. Fama yusma' basarun, maka tidak didengar seorang pun illa kecuali yatluha, membaca ayat itu, sehingga dapat mengobati hati mereka, mengobati kesedihan. Memang Rasulullah juga manusia biasa yang sudah sampai kepada ajalnya. Yang kedua, mereka tidak ulu, tidak menuhankan Rasulullah, para sahabat saat itu. Dan ingat lagi hafalannya dari bacaan Khalifah Abu Bakar. Nah, disinilah saudara kaitannya orang yang hafal Al-Quran, dia akan refleks, akan dengan sendirinya ingat terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi ini. Makanya kalau ngerti, kalau paham ayatnya, ya, sindiran-sindiran para imam sholat membaca Quran itu kelihatan. Ketika saya di Mekah sana, kadang-kadang dengar Syekh membaca surat ini, terus kita sesuaikan dengan kondisi keadaan sekitarnya, tentang kerajaan, tentang imam, tentang kondisi masyarakat, tentang kejadian-kejadian yang heboh saat itu ayat-ayat yang dibaca selalu sesuai. Nah, itu pentingnya kita hafal Quran, diantaranya seperti itu, untuk menguatkan kejadian-kejadian sehingga menambah keimanan, sehingga menambah keyakinan kita terhadap kebenaran Al-Quran. Hadza wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mar itu kitabnya kemana?